Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy Nofriansah. Hari ini kita akan belajar cara mengkonversi tipe data numerik di dalam Java. Oke, konversi tipe data time tipe data numerik di dalam Java. Java ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita akan belajar ini hari ini, konversi tipe data numerik di dalam Java. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam VS Code ya teman-teman. Di sini saya akan membuat sebuah variabel x, itu adalah berapa ya? 450. Nilai y itu adalah 450 ya teman-teman. Oke, sistem out print ln, dan di sini ada x ditambah y ditambah sama dengan hasil ya teman-teman. Oke, dan di sini kita akan membuat variabel baru yaitu hasil x ditambah y ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita akan menjalankannya seperti biasa. Maka output yang akan keluar yaitu 900 ya teman-teman. Dan di sini kita menggunakan tipe data integer, dan sekarang kita akan mengkonversi tipe datanya ya teman-teman ya menjadi long. Hasil long. Oke, hasil long, hasil system out print ln. Oke, seperti ini. Oke, mungkin saya copy aja ya teman-teman. Oke, dan ini adalah hasil long. Oke, hasil long, dan kita akan jalankan Java. Oke, seperti ini ya. Maka output yang akan keluar tetap sama ya teman-teman. Mungkin akan lebih gampangnya kalau saya menambahkan batas ya teman-teman, biar kelihatan keren dikit lah ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tipe data long, dan ini ada tipe data integer. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kayaknya udah cakep ya, udah cakep. Dan sekarang kita akan jalankan. Dan sekarang saya akan mencoba ya teman-teman, kita akan mengkonversi ke tipe data byte. Oke, byte, hasil byte. Oke, hasil byte, terus hasil ya teman-teman. System out print ln. Dan di sini saya akan copy paste aja ya teman-teman. Dan di sini kita mendapatkan error ya teman-teman, tanda merah ini. Oke, kita jalankan aja, kita lihat ya errornya apa ya teman-teman. Oke, di sini kita mendapatkan error ya teman-teman. Incompatible type possible loss conversion from int to byte. Oke, kenapa ya teman-teman? Jadi ketika kita ingin menggunakan tipe data byte dari integer ke byte, itu kita harus mengkonversinya terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan di belakang hasil itu byte seperti ini ya teman-teman. Dan di sini kita memberikan tuple, dan di dalamnya byte ya teman-teman, kurung. Ini ada tuple ya teman-teman, namanya tuple. Dan sekarang oke, hasil byte. Maaf, saya lupa hasil byte ya, bukan hasil long. Oke, nggak apa-apa. Dan sekarang kita akan jalankan ya teman-teman. Kita akan lihat outputnya ya. Oke, di sini kita melihat outputnya itu minus ya teman-teman, ketika kita konversi ke tipe byte dari integer ke byte ya teman-teman. Ini adalah tipe data byte. Ketika kita mengkonversi integer to byte atau ke byte ya teman-teman ya, ke byte, ke tipe data byte. Oke, kita akan jalankan. Oke, ini ya teman-teman hasilnya. Kenapa kok ini bisa jadi minus ya teman-teman? Ketika kita melihat output dari hasil nilai dari integer dan long itu tetap sama ya teman-teman. Hasilnya 900. 450 ditambah 450 itu hasilnya 900, dan integer dan long itu dia masih sama ya teman-teman, 900. Tetapi ketika
ke tipe data byte, itu dia berubah jadi minus. Oke, kita sebelumnya sudah belajar ya teman-teman, tipe data dan memori untuk tipe data ya teman-teman, di video sebelumnya ya teman-teman. Dan sekarang kita lihat ya teman-teman untuk maksimum byte-nya di dalam byte. Oke, byte itu max-nya berapa ya teman-teman ya? Oke, max value, dan di sini saya akan menambahkan bytes. Oke, byte, dan ini ada bit. Oke, max. Oke, ini ya teman-teman. Oke, dan sekarang saya akan coba running ya teman-teman. Dan yang akan keluar, oke, maaf teman-teman, ini bukan max, ini adalah size ya untuk bit. Oke, dan sekarang kita akan jalankan kembali. Maka output yang akan keluar kita bisa melihat di sini ya teman-teman, untuk penggunaan memori maksimum dan berapa byte yang digunakan memorinya ya teman-teman ya. Di sini ada 8 byte, ada 8 bit, dan 127 byte untuk penggunaannya ya. Maksimum value yang digunakan di dalam byte. Ketika dia melebihi maksimum, dia akan menjadi minus ya teman-teman. Jadi dia akan berputar ke hasilnya, ke minusnya teman-teman. Misalnya di sini saya ubah menjadi 100 ya teman-teman. 100, kita akan lihat ya. Oke, maka outputnya menjadi minus 56 ya teman-teman, minus 56. Dan misalnya di sini saya ubah menjadi 50 ya, X ditambah 50, X ditambah Y sama dengan 50 ditambah 50, X itu ada 50, Y itu ada 50, dan hasilnya adalah 100 ya teman-teman. Dan di sini seharusnya outputnya adalah 100 ya teman-teman. Dan kita lihat di sini ada untuk value, untuk outputnya adalah 100 ya teman-teman, karena dia sudah memenuhi maksimum atau sudah memenuhi kapasitas dari memori yang digunakan, maksimum dari value nilai dari numerik yang ada di dalam tipe data byte ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk penggunaan dari konversi tipe data di dalam Java ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan mencoba float ya teman-teman. Ini ada float, hasil float, dan sini hasil. Oke, dan di sini kita akan copy aja ya teman-teman ya. Oke, integer ke float ya, integer float, hasil float. Oke, hasil float seperti ini, lalu kita jalankan ya teman-teman. Oke, hasilnya sama ya teman-teman, 100 ya, karena float itu bilangannya pecahan ya teman-teman ya. Pecahan ya sih? Ya pecahan kayaknya sih. Ya pecahan ya teman-teman ya. Jadi dia akan menambah 0 di belakangnya. Oke. Dan di sini ketika kita ubah salah satu ya teman-teman, ubah salah satu di sini menjadi float. Maaf, X itu adalah float. Oke, seperti ini ya teman-teman. Mungkin saya akan membuat satu variabel lagi ya teman-teman. Int A sama dengan 10, B sama dengan 10 ya teman-teman. Dan di sini dibagi A dibagi B ya teman-teman. Dan ya mungkin seperti ini ya, B nya ada 8 ya teman-teman. Oke, misalnya kita lihat di sini hasilnya 1 ya teman-teman. Seharusnya 2 maaf, ini saya ubah dulu ya, saya lupa, gak apa-apa, ini kita ubah dulu ya teman-teman. Oke. Oke, waduh, salah lagi ya teman-teman. Oke, gak apa-apa.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Seharusnya ada sekian berapa gitu untuk di pembagiannya, 10 dibagi 8 ya teman-teman. Harusnya ada sekian berapa gitu. Dan di sini kita akan menjadikan float ya teman-teman. Dan kita lihat hasilnya, maka hasilnya itu 1,25 ya teman-teman. Ini adalah nilai asli ya teman-teman ketika pembagian, karena ketika kita menjadikan dianya tipe data float ketemu dengan integer, maka float ini akan lebih dominan daripada integer ya teman-teman. Oke, soalnya di sini ya, tipe data ketemu tipe data integer ketemu dengan float, maka data float lebih dominan daripada integer. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, maka hasilnya menjadi hasil murninya ya teman-teman, karena tidak mungkin 10 dibagi 8 itu hanya satu ya teman-teman. Misalnya saya balikin lagi ya teman-teman, dan tidak mungkin hasilnya itu hanya 1,0 ya teman-teman. Dan kita juga bisa mengkonversinya seperti ini ya teman-teman. Jadi di depan sini dan di sini kita bisa mengkonversi menjadi float, dan kita lihat ya teman-teman untuk hasilnya tuh, maka hasilnya sama ketika kita menggunakan float di tipe data float di variabel A ya teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman untuk cara mengkonversi tipe data di dalam Java. Oke teman-teman, jangan pusing, ini masih banyak lagi ya yang harus kita pelajarin di dalam bahasa Java, dan masih banyak lagi. Ini baru setengah banget, baru berapa persen kita belajar Java, dan masih banyak lagi yang harus kita pelajarin. Tetap semangat ya, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih, bye bye.